Halo siswa-siswi semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi sama Pak Andi dalam Fisika Itu Asik. Oke, pembahasan kita hari ini adalah materi kelas 12, yaitu tentang listrik statis. Seperti biasa, kita selalu mengacu kepada buku 101 Penuntun Paham Fisika, segera dimiliki. Ya, jadi di sini pembahasannya kita ambilkan soal halaman 9 tentang listrik statis. Nah, tapi jangan lupa subscribe video ini ya, supaya nanti video ini tetap berkembang. Karena ada permintaan dari siswa bahwa tolong dibahas potensial listrik. Oke. Jadi permasalahan ketiga pada listrik statis adalah potensial listrik. Karena permasalahan pertama yang kita bahas gaya kolom, kuat medan. Nah, kedua-dua vektor itu, kedua-dua pembahasan itulah kita lihat ya secara vektor. Kita tahu kalau gaya kolom itu, kalau dia sejenis, dia tolak menolak, tidak sejenis, tarik naik. Begitu kita menggambarkan vektornya. Kalau nanti kuat medan, kalau sumber muatannya itu positif, dia menjauh, sumber negatif, dia mendekat. Nah, yang paling penting sekali di sini diingat, bahwa kedua pembahasan kita pada video sebelumnya itu adalah secara vektor kita bahas. Tapi kalau potensial listrik itu kita bahas dia secara skalar, karena potensial listrik tidak ada arahnya. Jadi kalau begitu, bagaimana cara pembahasannya? Oke, di judulnya potensial listrik, yaitu judulnya potensial listrik itu satuannya adalah volt. Ya, volt ya. Volt itu nama orang, lihat video sebelumnya. Kemudian di mana potensial listrik itu bisa kita cari dengan V K Q per R. K itu konstanta kelistrikan, ini dihafalkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, sekarang coba kita lihat soal pertama. Soal pertama, ada dua muatan, yang satunya 8 nanokolom, keduanya 2 nanokolom. Kita tahu nano itu kalau kita jadi ke MKS, pengalinya pangkat min 9. Pertanyaannya, berapakah potensial yang dialami di titik P? Nah, jadi, kalau begitu, rumusnya, tadi kan potensial ada konsep dasarnya ini, berarti V, K, Q per R. Karena muatannya lebih dari 1, mungkin kita bikin sini sigma. Nah, jadi kalau gitu, bisa kita lihat K, Q1 per R1, Q2 per R2. Nah, karena dia 2, cukup segitu saja. Nah, lalu kita masukkan angkanya. V, ingat tadi K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 8 nano. Ingat nano itu pengalinya. 1 nano itu pangkat min 9. Kalau 1 nano kolom, 10 pangkat min 9 kolom. Masuk ke sini. Berarti ini 10 pangkat min 9 kolom per R1. R1-nya ini. Karena ini muatan 1, berapa jaraknya titik P ke Q1 itu namanya R1. Kalau kita jadi MKS berarti ini 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian tambah, setelah kita ganti nanti tandanya karena muatannya negatif, Q2 berarti kurang jadinya. Karena plus kali min itu min, berarti min Q2 berarti 2 10 pangkat min 9 per R2 2 10 pangkat min 2. Nah, gitu. Sehingga nanti 9 kali 10 pangkat 9 ini Q1 8 tadi 8, berarti 8 per 2 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 7. Karena min 2 nih ke atas plus 2 min 9 min 7. 2 dicoret dikurang 10 pangkat min 7. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 3 kali 10 pangkat min 7. Maka hasilnya 27 plus 9 min 7 plus 2. Berarti 27 10 pangkat 2 atau 2700 volt atau 2,7 10 pangkat 3 volt atau boleh juga 2,7 kilovolt. Nah, itu potensial listrik yang dihasilkan oleh kedua muatan ini jika berada dia di titik P. Oke, kita tingkatkan soalnya. Bagaimana kalau muatannya itu ada 4? Nah, jadi ada QA 10 mikrokolom, QB min 5, QC 10, QD min 5. Pertanyaannya, berapakah potensial yang
berada di titik P atau yang dihasilkan di titik P akibat 4 muatan ini. Pada dasarnya caranya sama, ya, sama saja karena dia skalar, jumlahkan saja. Jadi kalau gini nih, VV tentu K sigma Q per R. Jadi kalau gitu karena dia 4, K Q1 per R1, Q2 per R2, Q3 per R3, Q4 per R4. Nah, kalau muatan itu boleh Q-nya itu besar, boleh Q-nya kecil. Ada buku yang membuat Q-nya Q besar, ada yang membuat Q-nya Q kecil, sama saja. Jadi kalau di sini juga Q besar juga boleh, Q2, Q3, Q4. Ya, boleh begitu ya. Sehingga nanti VV 9 kali 10 pangkat 9, masukkan Q1, 10 pangkat 6. Nah, cari R1-nya dulu. Ini R1 nih, atau RA, karena muatannya A nih RA. Ini RB karena muatan B, ini RC, ini RD. Karena jarak itu di mana titik kita lihat, di mana letak muatannya, itu jarak titik yang kita lihat dengan muatan yang mempengaruhinya. Akibatnya kita harus cari ini. Jadi kalau kita lihat dia persegi, berarti ini 5, ini 5. Karena ini 10 dibagi 2, 5. Ini juga 5. Akibatnya ini menjadi 5 akar 2. Secara Pitagoras didapatkan 5 akar 2 cm. Ini RC. Kalau kita lihat RC, RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD. Karena sama jaraknya di persegi. Sehingga nanti jaraknya itu 5 akar 2 cm. Nah, lalu masuk ke sini karena kita butuh jarak. Jadi kalau gitu ini 5 akar 2, 10 pangkat min 2 jadikan meter, ditambah Q2 atau QB. Karena dia min, masukkan tandanya, berarti dia jadi min. Min 5, 10 pangkat 6 per 5 akar 2. Karena dia sama, bisa kita keluarkan saja ya. Kita keluarkan saja di sini. 5 akar 2, 10 pangkat min 2. Berarti kita cukup menjumlahkan muatannya saja. Berarti ini dikurang 5, 10 pangkat 6 ditambah C 10 pangkat 6 ditambah D karena negatif dikurang. Kurang 5, 10 pangkat 6. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat angkanya ini 10, ini min 5, min 5, 10, min 10. Karena pangkatnya sama, berarti bisa koefisien dijumlahkan. Ini habis nih. Min 10 plus 10 habis. Akibatnya tinggal lagi 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5 per 5 akar 2. Ini min 2 nih ke atas, 10 pangkat 2. Berarti ini 9. Ini 2 dengan 9, 11. 11 dikurang 6, kurang 5, 6. Berarti 9, 10 pangkat 6 per 5 akar 2. Akar 2 di atas ya, akar 2. Supaya hilang akarnya, kali akar 2 kali akar 2. Karena dalam matematik kalau ada akar sebagai penyebut sesuatu belum selesai, jadi kalikan dengan akar 2-nya. 2 kali 5 10, berarti ini 9 per 10 akar 2 10 pangkat 6. Sehingga ini bisa dicoret, ini jadi pangkat 5. Berarti ini potensial di titik P 9 akar 2 10 pangkat 5 volt. Nah, itulah potensial yang dihasilkan atau tegangan listrik yang dihasilkan akibat 4 muatan yang berada dalam bentuk persegi begini. Nah, jadi Bapak rasa sama aja penyelesaiannya 2 dengan 4 vektor ini sama saja karena dia adalah skalar jumlahkan cara biasa. Nah, oke. Jadi video ini mungkin bisa diulang-ulang lagi bagaimana konsep tentang potensial listrik. Nah, bisa diulang-ulang lagi konsep ini. Ya, dipelajari lagi supaya mudah memahaminya. Oke, jadi kita selalu mengacu kepada buku ini, ya. Nah, jadi ini buku penuntun kita, penuntun paham 101 penuntun paham fisika. Jangan lupa kalau ini bisa dimiliki, ya. Di YouTube-nya itu ada nomor HP-nya di sana, bisa dipesan, nanti ditransfer, langsung dikirim. Oke, selamat belajar. Fisika itu asik. Bersama fisika.